Mengapa kita perlu ya baca Alkitab kita? Itu bukan sekedar saya dan saudara itu hafal gitu, bukan. Kita menghafal pun sangat tidak memungkinkan. Mengapa dari Kejadian sampai Wahyu itu berapa pasal, berapa ayat, salah kutip pula, pertama itu ya. Yang kedua, waktu baca itu tentu kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau saudara lihat saya buka-buka ayat Alkitab, sebelum live ini ya saya berdoa. Meminta Tuhan, saya mau live TikTok, mau jelaskan tentang isu kekristenan, dan please help me. Tolong saya untuk boleh memberitahu. Nah, jadi banyak doa dulu. Lalu yang ketiga adalah berani untuk mengatakan saya tahu, kalau enggak gitu. Jangan dibuat, ditambah-tambah, dimanipulasi dan sebagainya. Dan yang keempat, jujur apa adanya ya. Firman terbuka untuk kita. Itulah saudara, jadi bacalah Alkitab, rajinlah, lakukanlah. Gitu. Nah yang berikutnya, mengapa kita kenal Alkitab kita? Karena banyak serangan dari dunia dan kuasa gelap untuk meragukan keyakinan iman kita. Kan banyak orang ya, ini kenapa, begitu ya. Ada beberapa isu lain, misalnya tentang sunat, tentang bahasa roh, tentang tentang keselamatan, tentang bekerja, tentang hidup setelah meninggal. Kan banyak isu-isu seputar manusia ini. Dan di mana saya mendapat jawaban? Apakah saya setiap ada orang bertanya, ada orang yang menyaksikan iman saya, menyaksikan keyakinan saya, lalu saya mesti panggil pendeta saya, atau saya bilang, nggak tahu ya, pokoknya begini. Enggak. Dengan kita baca firman, diterangi oleh Roh Kudus, maka kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Mengapa kamu percaya sama Yesus? Oh, karena papa saya Kristen. Mengapa kamu percaya sama Kristus? Ya karena saya sudah dibaptis. Itu jawaban-jawaban ada benarnya, tetapi bukan seutuhnya. Iyalah, kalau saudara bukan di dalam kelompok Kristen lahirnya, besarnya, kemungkinan besar saudara bukan orang Kristen. Misalnya saudara tinggal atau lahir dari keluarga yang dari papa, mama, itu bukan orang Kristen. Lalu tinggalnya di komunitas yang bukan orang Kristen. Dan Anda juga belum pernah tahu tentang adanya Kristus dan ada Alkitab. Pasti saudara dan saya akan menjadi orang yang belum kenal Kristus. Jadi ada benarnya juga, mengapa saya jadi orang Kristen? Ya karena ada papa mama yang Kristen, ada komunitas yang Kristen. Tapi itu tidak benar seutuhnya. Mengapa? Karena kekristenan saya di situ adalah bagian dari konstruksi keluarga, konstruksi komunitas. Bukan keyakinan personal dengan satu kesadaran dari Roh Kudus. Itu yang membedakannya. Tapi apakah salah? Tidak. Tapi belum lengkap, belum seutuhnya. Maka ada orang Kristen, dia Kristen, tapi saya tidak suka istilah Kristen tanpa pertobatan, KTP begitu ya. Sebenarnya dia ingin bertobat, tapi belum ada yang ngajari. Gitu. Ada orang yang ingin mau bertobat, mau takut akan Tuhan, tapi nggak ada yang ngajari, nggak ada yang kasih tahu. Yang tahunya cuma hal-hal moral, nggak boleh mencuri, nggak boleh berbohong, ya semua orang beragama dan tidak beragama dalam konstruksi masyarakat pasti mengajarkan itu. Kenapa? Ya ada hukum positif, ada hukum sosial, ada hukum adat. Kalau itu dilanggar, di memberontak terhadap hukum itu ya pasti kita akan kena sanksi kan. Tapi saudara dan saya, mengapa kok bisa percaya, menerima? Itu bukan karena diri itu, ya ikut-ikutan gitu. Nah itu sebabnya, kalau ada orang yang belum percaya, jangan cepat-cepat menghakimi nasib kekekalan mereka. Dengerin, lalu ajarkan. Maka Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa muridnya. Muridnya Tuhan Yesus. Supaya melalui pengenalan akan Kristus, mengenal Bapa, mengenal karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadi ini menjadi satu pengertian yang mendasar. Nah begitu, maka perlu saudara dan saya baca Alkitab. Yang kedua tadi ya, sebagai pembelaan iman. Karena banyak serangan nih. Akhir-akhir ini kan banyak debat-debat ya. Debat sini, debat sana. Ya banyak sekali debat. Saya nggak tahu entah karena maksudnya apa, debat-debat itu nantang-menantang gitu. Saya sayang sekali ya kalau berdebat-debat gitu, umumnya ada orang yang merasa bangga, saya sudah menyatakan ini. Dan ada juga yang merasa saya harus lawan lagi, saya harus bisa jadi pemenang. Atau yang mengatakan saya sedang membela keyakinan saya. Ya itu hak masing-masing ya, bebas. Itu hak masing-masing. Toh semua orang akan diuji dengan api yang datangnya dari Tuhan. Apakah pekerjaanmu emas, perak, kayu, berlian, atau rumput? Nah, tapi hal yang paling penting bukan debat-debat. Kitanya, saudara dan saya yang Kristen, sudahkah memperlengkapi diri
dengan firman, dengan membaca, mempelajari banyak buku-buku Kristen. Kalau belum, lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sangsikan. Yang ketiga, pergumulan hidup kita. Kita punya banyak pergumulan dalam hidup kita. Nggak ada orang yang tidak mengalami kesusahan, kesulitan. Bahkan Paulus di dalam surat Roma pasal 8, semua makhluk sama-sama mengeluh, baik orang percaya maupun tidak percaya. Mengapa? Ya memang kondisi dunia. Ada perang, ada kebencian, ada konflik, entah di rumah, entah di tempat kerja, entah di tempat pelayanan, entah di dalam masyarakat. Ada yang melakukan kejahatan. Semua ada pergumulannya. Lalu bagaimana kita bisa dalam tinggal tenang, kita mendapatkan kekuatan, bisa menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan itu? Apakah kita bisa melawan dunia ini dengan hanya berpikir, dengan uang dan sebagainya? Apakah kita bisa berhadapan dengan banyak kesulitan yang terjadi? Atau kita mundur dan melakukan hal yang lebih buruk dari mereka? Nah, dengan firman kita diberikan arahan, bimbingan, sampai kita bisa lebih daripada pemenang. Bagaimana saudara bisa melewati itu, saya dan saudara? Ya tentu kita minta pedoman yang datangnya dari Tuhan, firman. Karena tidak ada yang lain. Karena semua orang juga menggunakan teorinya sendiri, konsepnya sendiri, caranya sendiri untuk memenangkan dirinya menghadapi pergumulan. Tapi kalau kita di dalam Kristus, di dalam kebenarannya, kita mendapatkan kekuatan. Itu hal yang perlu untuk saudara dan saya mendapatkan manfaat daripada menikmati firman Tuhan.